dan Rekaman Hayati Sulawesi Tengah. Kami sedikit berbagi pengalaman selama melakukan penelitian, termasuk waktu mendirikan herbarium, juga tidak lepas dari kerja kita bersama-sama. Di situ terdokumentasi banyak database tentang bagaimana sesungguhnya biodiversity yang ada di Sulawesi Tengah ini. Ini saya kira kita sudah tahu semua bahwa Indonesia, tadi Pak Sultan sebutkan juga biodiversity dengan berbagai keanekaragaman hayatinya. Tentunya ini menurut saya penting juga. Kalau orang tanya berapa jumlah spesies, tentunya ada dari database mungkin orang bilang ada 35.000 sampai 50.000 spesies tumbuhan berbunga di Indonesia. Sampai saat ini masih banyak penemuan spesies baru untuk tumbuhan berbunga yang ada di Indonesia dengan baik. Indonesia juga kaya dengan berbagai etnis, paling tidak ada 400 etnis yang berbeda. Di semuanya juga peluang kekayaan Indonesia, di mana dari etnis yang ada ini banyak mereka yang memiliki sistem pengetahuan lokal, kearifan lokal di dalam memanfaatkan sumber daya alam. Bahkan ada semacam hukum adat yang jauh lebih mereka patuhi dibanding buku-buku yang sekian pasal sekarang ini kita tidak tahu juga ya. Tapi masyarakat adat itu banyak mereka lebih menghormati seperti itu. Saya 45 hari dengan orang Wana tinggal belajar mereka. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana slide dari pengalaman di sana. Sulawesi dulu dikenal sebagai Celebes, kita tahu. Kalimantan disebut sebagai Borneo dulu, kemudian Bogor, Buitenzok, Jakarta sebagai Batavia. Orchid set mungkin atau berbentuk laba-laba yang merampung di tengah-tengah kepulauan daripada Indonesia. Kan ada 6 pola biogeografi, neotropika, kemudian Ethiopia di Afrika, kemudian Australasia di Australia, dan Oriental di Asia. Sulawesi berada antara Oriental dengan Australasia yang merupakan zona peralihan antara Asia dan Australia. Ini di waktu perjalanan Alfred Russel Wallace dia menyebutkan mungkin wilayah kita ini wilayah yang memang unik dari sejarah geologinya. Ini banyak ahli geologi yang mencoba merekonstruksi dari bagaimana terbentuknya Asia Tenggara ini, termasuk Indonesia. Sulawesi dulu belum masih terpisah jauh, 50 juta tahun yang lalu, kemudian 40 juta tahun yang lalu, 30 juta tahun yang lalu, sampai spesies yang tidak pernah bercampur dengan Kalimantan yang walaupun dekat, tapi dibatasi oleh Selat Makassar. Tapi kenapa di Kalimantan ada orang hutan, di Sulawesi tidak ada? Kemudian begitu juga Makassar kita mungkin berbeda dengan di sana. Untuk tumbuhan juga banyak sekali perbedaan yang sangat mendasar. Kalau dilihat di buku Flora Malaysiana, itu publikasi tentang bagaimana perkembangan kajian terhadap taksonomi tumbuhan, itu juga penting untuk melihat biodiversity. Ilmu taksonomi juga penting. Bagaimana kita bisa mengenal tumbuhan ini, identitasnya, spesiesnya ini. Kalau taksonominya tidak pernah kita tahu bagaimana cara mendeskripsi, bagaimana cara mengidentifikasi dan mendeterminasi. Nah, di buku itu diceritakan eksplorasi botani di Sulawesi ini pertama dilakukan oleh Delpia di Pulau Buton tahun 1887. Kemudian selanjutnya Sarasin ini pernah ke daerah Lembah Sopu sekarang yang mereka dapatkan ada Pandanus saracinorum di daerah sekitar Dogi-Dogi itu, tapi sekarang saya tidak tahu masih ada atau tidak. Barangkali sudah menjadi kebun jagung di situ. Ya, ibu yang dari Taman Nasional mungkin lebih banyak tahu. Terus beberapa ekspedisi botani juga yang sempat kami baca dari Royal Botanical Garden di Kew dari Inggris. Kemudian Royal Botanical Garden dari Skotlandia. Ini kawan-kawan yang banyak melakukan penelitian terhadap Zingiberraceae dengan Gesneriaceae. Selanjutnya dari LIPI, dari Kebun Raya Bogor dan dari Herbarium Bogor. BO ini singkatan daripada Herbarium Bogor DNC. Terus
Di orang Belanda juga pernah, dari National Herbarium of Netherlands. Mereka yang banyak meneliti di lembah Sopu di daerah kebun Dominumi sekarang ini, banyak ekspedisi Rhododendron, salah satu spesies genus daripada tumbuhan yang kalau di Eropa atau di Australia tumbuh di dataran rendah, suka di daerah dingin. Tapi kalau di Sulawesi kita harus naik gunung yang hawanya cukup dingin. Terus Herbarium Selalense terlalu punya, ini juga panjang kita melakukan ekspedisi dulu sejak berdiri tahun 1998. Kita di Banawa Selatan lanjut, baru ini sudah melalui proyek Storma bersama-sama dengan Ibu Prof. Damayanti. Beliau konsep ke serangga, tapi saya di bidang tumbuh-tumbuhan dulu, bekerja kumpulkan daun-daun, ya begitu, daun dari hutan kemudian digigit nyamuk segala macam, baru dibawa ke lab dan diidentifikasi. Ini pengalaman waktu naik Mekil lagi beberapa tahun yang lalu. Kita lihat seperti anggota OPEC. Terus ini kerja saya lalu. Yang dulu ini mengumpulkan daun-daun, mengamati ini spesiesnya apa. Sekarang di Fakultas MIPA tidak ini lagi, lebih banyak tanda-tangan surat tugas. Karena saya sekarang akan beberapa tentang bagaimana kondisi terkini terhadap biodiversity daripada tumbuhan di Sulawesi umumnya dan Sulawesi Tengah. Sulawesi ini pulau terbesar di kawasan Wallacea dengan luas permukaan 182.000 km tujuh sangkar dan telah diidentifikasi sebagai salah satu hotspot untuk biodiversity. Kemudian pengetahuan terhadap biodiversity, terutama untuk tumbuhan Sulawesi ini masih jauh dari cukup. Belum banyak publikasi orang, belum banyak. Jika kita bandingkan dengan Jawa, itu sudah tuntas. Tahun 67 sudah diteliti dibuat buku 3 jilid oleh Bakir Makulzen, Flora of Java. Ya, Sulawesi belum. Hingga saat ini itu masih kita bandingkan dengan Sumatera juga misalnya. Penelitian botani di Sumatera itu 23 kali lebih banyak dibanding Sulawesi sejak zaman Belanda. Itu terlihat dari jumlah spesimen yang ada di baik yang di Bogor ataupun di National Herbarium of Netherlands. Itu jumlah per spesimen Sulawesi masih 23 spesimen per kilometer. Artinya eksplorasi botani untuk Sulawesi masih diperlukan gitu. Yang tiga ini. Nah, terus tapi dari data menunjukkan diperkirakan ini terdapat 5.500 spesies tumbuhan berbunga. Pastinya ditemukan di bumi Sulawesi, tidak ditemukan di tempat lain di dunia tumbuhan. Ya, saya akan lihatkan nanti berbagai famili tumbuhan yang jenis baru ditemukan di Sulawesi. Terus di dalam buku kami itu dalam checklist of Food Plan of Sulawesi itu tercatat sebanyak 2010 tumbuhan berkayu di Sulawesi. Tapi masih banyak mungkin yang baru juga. Nah, terus untuk anggrek Sulawesi dan Maluku itu tercatat yang ditulis oleh Thomas dan Suterman itu 817 spesies, setengahnya hidupnya endemik, terbatas hanya di Sulawesi dan Maluku. Ya, banyak jenis-jenis yang bersifat endemik dari kawasan kita ini, yang itu yang kenapa para ilmuwan dari luar tertarik penelitian biodiversity konservasi, karena memang kondisi biodiversity kita ini sangat luar biasa dari aspek endemisitas, mungkin keunikannya. Untuk lumut juga, rotan ada 60% spesies rotan yang endemik, rotan dan palang. Cuma sampai saat ini belum banyak publikasi, ya. Hanya berupa checklist Kessler yang Budiplan Sulawesi, kemudian dalam Whitmore Triflora Sulawesi, kemudian Grasstein itu dalam buku Bryophyte of Sulawesi, The Catalog of Bryophyte. Kemudian kami juga menulis beberapa buku. Nah, terus komposisi hutan-hutan Sulawesi sangat jauh berbeda dengan Kalimantan. Dari literatur statistik daripada Sulawesi jauh berbeda dengan Kalimantan, Sumatera ataupun
dengan Filipina. Para botanis mengkelompokkan Sumatera, Jawa, Kalimantan itu bagian barat daripada oriental, yang mungkin Sumatera, Jawa, Kalimantan tadi itu dulu pernah bersatu, kemudian hutan-hutan mereka itu mirip gitu. Kalau orang Sumatera datang ke Kalimantan jauh lebih bisa mengenal. Tapi saya ingat waktu sahabat saya Paul Kessler 8 tahun kerja di Kalimantan mendirikan Herbarium Wana Riset. Ketika kita melakukan penelitian di sini melalui proyek Storma, dia bingung dengan melihat kondisi apa ini, spesies apa ini, spesies apa. Memang jauh berbeda komposisi taksonomi daripada hutan yang ada di Sulawesi dibanding dengan bagian barat gitu. Terus penelitian saya itu hutan Sulawesi terutama yang di Tinggian Seribu itu didominasi oleh famili Fagaceae, salah satu famili tumbuhan yang buahnya seperti gasing, yang seperti kelompok Haleka, kemudian bukan huka, tapi memang ada Haleka dengan huka namanya. Kemudian ada lagi Palili, itu kelompok Fagaceae. Ini kalau dilihat bagaimana biografi tumbuhan di Indonesia, kita tidak punya Rafflesia. Saya belum pernah mendapatkan koleksi Rafflesia, dan teman-teman botanis yang pernah bekerja di Sulawesi ataupun berdasarkan koleksi herbarium belum pernah ada rekod Rafflesia di Sulawesi. Mudah ada mungkin raja apa di sana diberi kehormatan diberi nama Rafflesia Tuan Muda. Ini di Trokap. Kemudian tumbuhan Sulawesi kita punya kayu hitam, ada Phalaenopsis sulawesi, ada yang di bawah ini Galgulima belgraviana, itu spesifik untuk Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Ini ternyata banyak manfaatnya juga. Orang di mana di daerah saya lupa, tapi kalau orangnya susah tidur, direbus daun dari buah yang tumbuhan di bawah ini, itu dia bisa tertidur nyenyak dengan mimpi-mimpi yang indah. Barangkali ada senyawa yang mengandung bersifat halusinogenik, kita nggak tahu manfaatnya. Jangan sampai, makanya ini tantangan bagi kita semua untuk barangkali ada kemungkinannya bagaimana potensi untuk pemanfaatannya. Ya. Ini beberapa botanis yang saya tahu yang banyak bekerja di bidang taksonomi tumbuhan. Mereka bekerja lebih spesifik untuk famili-famili tertentu. Untuk Paul itu kawan orang Indonesia, Charlie, tapi banyak sekali penemuan genus baru, bukan hanya spesies yang didapat dari Indonesia bagian timur. Charlie ini dosen dari Cendrawasih, profesor umur 37 tahun. Tiap tahun dia ke Inggris dan ke Belanda karena sebagai peneliti kehormatan, dan memang produktif publikasi-publikasi internasionalnya. Terus Anu Nasir, Paul Kessler pernah di sini, dan beberapa teman-teman yang penelitian di bidang taksonomi terutama ini. Ini gambar-gambar kawan-kawan dicari yang paling bawah ini. Itu yang sebelah kiri kanan sudah meninggal. Kami terakhir ketemu di Filipina dalam simposium Flora Malaysiana, tapi pernah naik Gunung Sojol sama-sama dulu. Di bawah, Profesor Berg namanya, sudah meninggal juga. Jadi para taksonom yang senior-senior ini sudah banyak yang berpulang. Sementara yang muda-muda, inilah peluang kita untuk barangkali ada yang tertarik bekerja dengan spesimen-spesimen keluar masuk hutan. Saya kira Ibu Anda sebagai sekarang di Herbarium bisa mengajak adik-adik kehutanan pegadaian. Ya. Terus ini beberapa publikasi yang pernah ada. Ini checklist jumlah Sulawesi, kemudian nomor 1 atas kanan bawah itu lahir dari kerjasama Storma seperti yang disampaikan oleh Ibu Dami. Kita punya beberapa tulisan di situ. Terus ada profil Herbarium Sulawesi yang kita publish tahun 2011. Ini juga yang kemarin dengan Pak Muhammad Ihsan Nurmalo dari Kehutanan. Ada Pak Ihsan. Ini ada sebuah publikasi yang baru saja lahir yang kami tulis bersama dengan kawan-kawan dari Korea dan dari KRIP dan dari BPPT. Terus judulnya tentang Medicinal Plant in the Lorido National Park. Kawan-kawan dari Taman Nasional mungkin belum dapat buku ini Pak ya. Dalam waktu mungkin
kami akan surati kawan-kawan, nanti akan diberikan juga ke kawan-kawan di Taman Nasional. Kebetulan yang menulis 3 lembaga, ada dari GRIP, Korean Research Institute, Balman, Colorful, ditulis berdasarkan kepada kajian etnobotani. Jadi bagaimana masyarakat adat yang ada di sekitar Taman Nasional memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk obat. Di sini ada misalnya orang sakit kuning, ya, mata kuning, ciri-cirinya sakit kuningnya, tangan kuning, mata kuning, gigi kuning. Kemudian ada tumbuhannya walang kuning namanya, Arcanesia flava misalnya, temulawak misalnya, macam-macam. Ada beberapa di sini. Nanti akan saya katakan untuk Fakultas Kehutanan. Tapi saya lanjut sini lagi. Ya, ini penemuan-penemuan penting terhadap flora di Sulawesi. Ini tentang kajian bagaimana yang tadi. Ada cara penggunaan tumbuhan, misalnya orang Lauje. Ya, mereka menggunakan tumbuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk berburu mereka gunakan getah dari Antiaris toxicaria yang punya toksik begitu. Ya, racun. Terus ini ketua adat orang Padang. Saya 40 hari tinggal dengan opa ini. Jadi ini waktu pengalaman di sana sudah mirip orang Wana juga saya waktu di sana. Mirip sekali ya, karena kami memang berasal dari spesies yang sama. Karena tempat tinggal saya yang berbeda. Zaman yang pelajari, ternyata masyarakat adat ini banyak nilai-nilai universal yang masih mereka pakai yang tidak ada lagi pada masyarakat modern. Salah satunya apa? Kejujuran. Ya, mereka berbicara apa yang dia bilang sudah itu, tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Kalau mereka tambah, mereka merasa berdosa dan merasa ini. Bagaimana dengan kondisi orang-orang modern yang berpendidikan S1, S2, S3 sampai S-Talent? Ya, karena di bangsa kita sekarang persoalannya masalah akhlak menurut saya. Kenapa kebakaran hutan, illegal logging, barangkali Pak ya. Saya ikut analisis saya, tapi dari yang upah ini dengan hidup sederhana, mereka tahu di mana sakit, ambil tanaman obat, hanya sebatas untuk keperluan sehari-hari saja. Tidak ada merusak hutan sampai ribuan hektar dengan cara ini. Jadi saya hargai ini masyarakat adat kita ini. Nah ini sangat luar biasa mereka ini. Ini contoh-contoh tumbuhan untuk konstruksi, barangkali ini sudah sama-sama kita sebut. KH, Aleka. Terus berbeda Castanopsis atau pagasi kita. Kita tidak punya Quercus, Kalimantan punya Quercus misalnya, atau di Jawa mereka punya 21 spesies, kita hanya 9 spesies. Tapi ada 3 yang endemik untuk Sulawesi. Ini leda yang karakteristik untuk Australia. Kita punya satu, sebenarnya pertama dideskripsi dari Mindanao, dari Filipina bagian selatan, tapi terdapat juga di daerah Pulau Seram dan Sulawesi. Ya. Ini juga endemik Sulawesi, Ficus minahasae, dari namanya saja kita sudah bisa. Ini ada di buku itu. Ini yang digunakan masyarakat Apus sehari-hari untuk obat sistosomiasis. Kita tahu Sulawesi Tengah juga punya salah satu penyakit endemik di daerah Komado, di daerah Lembah Badak, dan di dataran tinggi Napu. Penyakit sisto yang disebabkan oleh cacing Schistosoma. Di sana mereka gunakan tanaman ini sebagai obat. Kita sedang meneliti kandungan kimianya sekarang ini. Rotan juga Sulawesi ini kaya dengan berbagai jenis rotan. Ada 60% bersifat endemik. Rotan kalau dilihat aslinya memang tidak mau orang memegang rotan karena duri-durinya itu. Nah, terus kalau sudah jadi seperti ini, jadi produk yang punya nilai jual yang sangat tinggi. Ini berbagai jenis rotan. Lauro datu, lauro ini rotan kalau bahasa orang kayu barangkali. Lauro noko, lauro bata, lauro langgang. Ini spesimennya ada di herbarium. Ornatus Lepicus endemik Sulawesi, lauro bata, rotan batang yang salah satu produk hasil hutan yang mempunyai dialek Indonesia. Mereka sudah ada upaya budidaya rotan di antara kebun karet misalnya. Ini pernah juga penelitian untuk melihat Calamus salimeri ini. Ini warna endemik Sulawesi juga. Ini ternyata kemarin ada mahasiswa saya yang penelitian etnobotani tumbuhan pangan pada masyarakat Kailija di Bora.
Selain sayur kelor yang sekarang sudah diakui Depkes kaya dengan ini, ada satu tanaman lain yang digunakan sebagai sayur, kliume. Saya nggak tahu bahasa daerahnya, mungkin adik-adik di Sulawesi Tengah ini tahu. Ini juga ternyata dianalisis kandungan kimianya sekarang oleh kawan-kawan dari farmasi. Padi juga terbukti. Ya, barangkali Harun mungkin pakai kompon, segala macam, kita nggak tahu. Ya, ini saya pengalaman di sini. Terus dengan mereka makan apa itu cukup dengan sayur lontar pakai rica, tapi luar biasa nikmatnya dan sehat. Padi lokal. Ada 23 varietas padi lokal di Perempuana. Mereka menyebut ada pai rata itu padi yang buahnya muda rontok. Kemudian pai maeda yang hitam, pai pulu tidak ada. Padi yang punya pulu. Ya. Orang Banggai punya makanan pokok Diosphorea. Penelitian kita menunjukkan ada 15 spesies yang mereka masih membudidayakan. Bahkan ini di Jepang sekarang sedang diteliti orang kandungan keamanan dan segala macamnya yang juga sangat penting. Taipa dodoro, ya, mangga apa itu? Mangga dodoro, ini dari Sulawesi juga. Cuma pola kita lebih senang dengan apel, dengan apa lagi? Anggur mungkin, apel yang mungkin sudah 15 hari dari Amerika datang ke sini. Bagaimana cara dia masih tetap kelihatan bagus 15 hari? Pasti mungkin ada bahan pengawet atau apa. Saya kalau musim mangga dodol, saya lebih senang makan mangga Taipa dodoro ini. Ya, kalau orang Bugis disebut pau apa lagi? Pau ya. Pau mangga. Iya, pau, Taipa. Terus ini juga demi dilimnya, ini dari Sulawesi juga. Buahnya bisa dimakan asam-asam kaya dengan vitamin C. Ini pala hutan. Cari lumba-lumba, salah satunya cengkeh dan pala sampai ke Maluku. Ya. Dari Maluku mereka kembali ke Sulawesi bagian utara, yang didapat bukan pala, tapi pala-pala. Ini juga lambangnya digunakan sebagai buku, sebagai minuman juga. Ini dari Sulawesi juga yang begitu. Syzygium malariensis alba. Ya, kalau dalam musim ini masalah impresi itu ada yang warna putih. Tabaro, ini namanya Metroxylon sagu, tapi itu sumbangan bahasa Indonesia dalam bahasa Latin. Dari kata-kata sagu, dan Burio juga, Burio Sibetino, bahasa Indonesia juga. Arenga, bahasa Indonesia juga. Ini penting juga, terutama untuk saguer. Kita yang sudah kelaparan, kami juga sering kalau dengan kawan-kawan di pulau dulu, saya bawa air putih, mereka bawa saguer dengan jerigen untuk menjual. Untuk apa ini penting? Ini air kehidupan. Orang bilang kalau gempa dia rumah runtuh yang di ponsel gue jangan lupa. Kita dengan serbaguna kan? Airnya bisa diminum segar, bisa dibikin gula merah, difermentasi jadi etanol, etanol difermentasi lagi bisa jadi asam cuka. Kemudian macam-macam. Buahnya untuk orang karir, hijaunya untuk sapu mungkin. Itu apa lagi? Rambut palsu barangkali kurang. Dari 48 spesies Endlingera, 44 jenis baru dari Sulawesi. Di antaranya ini kebanyakan dari Sulawesi Tengah. Ini untuk apa manfaatnya? Kalau kami di Sumatera dengan daun singkong digulai, pakai ini ditumbuk, pakai ini. Di masyarakat adat itu beberapa juga dimakan. Ikala kalau bahasa lokal sini kalau tidak salah. Ini dari aspek fitokimia kita tidak tahu kandungan kimianya apa. Ini tantangan, peluang bagi kita semua, adik-adik semua yang tertarik penelitian kajian metabolisme udara yang terdapat di luar. Ini dari Nokila lagi dan dari Kepulauan Kebian. Kita khawatir belum diteliti, belum tahu manfaatnya, sudah punah, dibakar atau bagaimana hakikatnya barangkali. Terus ini juga banyak daerah Danau Tamling, Alpinia Eremoflamis,
secara lokal digunakan untuk meningkat stamina. Orang loyo-loyo tiada tenaga minum air ini bisa lari, main lapangan bola barangkali 7 keliling atau apa, bisa katanya begitu. Perlu dieksplorasi apa kandungan senyawa kimianya. Ini yang tadi tumbuhan yang bersifat halus organik. Terus anggrek 493 spesies anggrek Sulawesi Maluku, endemik untuk Sulawesi. Ini Phalaenopsis celebensis, anggrek bulan Sulawesi yang endemik juga untuk Sulawesi. Ini Vanda celebica, endemik juga. Terus ini tanaman hias Palanque tropicata dari anggrek. Ini salah satu ikan kacangan yang Strophyodon celebitus. Celebitus dari Sulawesi juga. Ini Areca friskilia, endemik juga Sulawesi dan Maluku. Terus ini take, bagus digunakan sebagai tanaman hias mungkin. Ini Osmochilon tasmanii. Mahasiswa saya yang menjual penelitian etnoekologinya, karena beberapa masyarakat menggunakan ini untuk sayur juga daunnya, dan tak tahu kita manfaat apa lagi setelah itu. Di foto ini di lapangan, orang yang di foto ini tidak muncul tiba-tiba, bukan pungku gitu kan. Dan ada lapangan waktu di lapangan, dan memang wajahnya seperti orang tua memandang lurus ke atas dulu. Beliau pemerhati tumbuhan lagi, jenis baru dari Toro, Disoxylum quadrangulatum, kelompok Meliaceae satu famili dengan lonca atau pangsa. Ini Solidina Sulawesi, pisang hutan Sulawesi, endemik Sulawesi juga. Lokaigo, buahnya banyak bijinya, karakteristik kedepannya warna kuning, terus tidak banyak ini endemik Sulawesi juga. Tidak tahu apa manfaatnya. Silakan, tadi sudah dikatakan ilmu dasar juga penting. Mungkin sekarang belum tahu, tapi 30 tahun yang akan datang akan kita tahu kan. Oke. Bisa kita gabungkan sehingga nanti masih ada sampai jam 1 kita. Oleh karena itu tidak mengapa Bapak Kamarudin walaupun melebihi banyak waktu yang telah disakit sebelumnya. Untuk itu lebih mempersilakan silakan kepada Bapak Kepala Balai Taman Nasional Lilindo dalam hal ini. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk sedikit berbagi informasi terkait dengan pengelolaan taman nasional dan aneka hayati yang berada di kawasan Taman Nasional Lilindo. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kamarudin terkait dengan dijelaskan dan kelihatan dari proses beberapa juta tahun yang lalu pergerakan geologi untuk daratan Sulawesi kelihatannya ada pergerakan bergerak sampai membentuk daratan Sulawesi yang sempurna sampai saat ini. Jadi pergerakannya, jadi ada bagian dari yang warna kuning dari Malaysia, kemudian yang dari bawah di Australia yang warna merah, itu semua bergabung membentuk daratan Sulawesi. Dari kondisi yang seperti itu terbentuklah daratan seperti ini. Sulawesi yang warna hijau, Sulawesi Selatan, Tengah, kemudian Tenggara yang warnanya biru, yang warnanya merah dari utara, kemudian bergabung ini terbentuk dari berbagai macam lempengan yang menyatu di Sulawesi Tengah. Lilindo yang merupakan bagian atau tempat pertemuan daripada daratan itu merupakan radiator daripada patahan Palu Koro, Poso Koro yang senantiasa bergerak, yang kita lihat dampaknya sampai hari ini. Setiap beberapa bulan ada pergerakan bumi yang senantiasa bergerak, sehingga kita sering mengalami gempa-gempa yang cukup besar, dan hampir tiap hari kita mengalami gempa yang kecil-kecil. Ini udah suara sih, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian untuk sejarah terbentuknya Taman Nasional Lilindo, saya merasa dia begitu kembali. Saya merasa
bahwa saya harus banyak belajar terhadap para dosen-dosen kami. Tapi karena ini tugas, ini amanah yang diberikan kepada kami akan mencoba untuk membawakan sedikit materi tentang balik S2. Jadi mungkin tidak mengarah ke teori atau tapi mengarah kepada tugas pokok yang kami lakukan sehari-hari. Kalau kita lihat dari judul pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati, sengaja kami ambil topik ini dalam artian memang ini menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Dalam hal pelestarian, ini tugas kami bagaimana sehingga satwa atau flora ataupun fauna bagaimana di tugas pokok kami ini bisa tetap ada, bisa tetap lestari di muka bumi. Kemudian untuk pengembangan ada memang satwa-satwa atau flora yang keberadaannya di muka bumi sudah mulai terancam dan tidak diperlukan pengembangan keanekaragaman hayati. Yang banyak terjadi informasi mungkin di terhadap pemanfaatan penyu. Kemarin kami coba sosialisasi di Toli-Toli masalah penyu. Masyarakat di desa sana mengaku bahwa kami sudah kebiasaan kami makan penyu. Kita sebagai orang konservasi pasti kaget dengan hal ini. Masyarakat kok makan penyu sementara satwa itu dilindungi. Ya, kita juga harus berpikir bijaksana terhadap masyarakat yang ada di situ. Mereka menyampaikan bahwa kami tidak tahu aturan di bawah ini adalah satwa yang dilindungi. Padahal penyu itu adalah satwa secara internasional adalah satwa yang tidak boleh dimanfaatkan untuk apa istilahnya untuk baik komersil ataupun dikonsumsi. Tapi setelah kami sosialisasi, memang harapan di lapangan itu kami tidak bisa secara serta-merta menerapkan aturan yang ada, baik di Undang-Undang Nomor 5 90 maupun di Undang-Undang 41. Tapi dengan sering bersosialisasi, sering kita sampaikan hal-hal yang mengenai aturan yang mudah-mudahan ke depan hal-hal yang seperti ini tidak terjadi. Jadi kami mau juga nanti bantuan adik-adik, bantuan mahasiswa maupun dari perguruan tinggi untuk tetap mensosialisasikan manfaat ataupun satwa ataupun satwa liar yang tidak boleh tidak boleh dimanfaatkan atau dibunuh. Ini sih gagasan pun dalam untuk konservasi tumbuhan satwa liar. Kita ada Undang-Undang Nomor 8 itu merupakan hukum acara pidana yang paling utamanya itu ada Undang-Undang Nomor 5 90, kemudian Undang-Undang Nomor 3. Narasumber kita, namun tentunya kita bisa merajut sebagai satu uraian yang bisa berhubungan satu dengan lain dan saling melengkapi. Di mana kalau kita hubungkan dari pertama adanya sejarah Kota Sulawesi itu diberikan oleh Bapak Yani, kemudian nanti disambung dengan tinjauan dari pakar botanis menyampaikan bahwa dari sejarah itu tentunya terjadi proses terjadinya spesies yang begitu beragam, baik flora maupun faunanya yang tentunya sangat berbeda dengan yang ada di Kalimantan maupun Papua. Nah, di sana kita tadi mendapatkan informasi tentang kelebihan daripada Wallacea dan fauna-fauna dan faunanya yang terus jalannya, khususnya tadi diuraikan tentang floranya, di mana berbagai kegunaan serta fungsi dan peran dari kekayaan sumber daya alam hayati kita kepada kehidupan. Juga disampaikan masih banyak kesempatan untuk eksplorasi botani yang ada di Pulau Sulawesi kita, di mana tadi bisa oleh beliau ada 5.500 spesies yang diantaranya 50 adalah spesies endemik. Nah, ini juga dicontohkan oleh Pak Yani di kawasan Taman Satwa Lindung yang disebut sebagai salah satu cagar biosfer pertama di Indonesia
dengan mengandung 98% mamalia endemik, kemudian 5% amfibi dan 47% kupu-kupu. Nah, di sana juga ada tantangan yang mesti kita pikirkan dan kita hadapi bersama. Adanya kebakaran hutan, perampasan dan ilegal logging, berbagai macam alih fungsi lahan, dan tadi juga disampaikan juga penjelasan dari Bapak Kepala Balai BKSDA tentang strategi maupun aspek kebijakan kelembagaan dalam rangka pelestarian dan pengembangan KAI di Sulawesi Tengah, khususnya ada di antara ketiga narasumber kita. Untuk mengembangkan lebih lanjut masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Mungkin kita bisa membuka 4 orang saja pertanyaan. Untuk itu kami persilakan kepada hadirin yang berkenan bertanya. Silakan Pak Sugul yang dari bulan Pak. Tadi ada slide dari BKSDA yang memperlihatkan lokasi kawasan konservasi di Sulawesi Tengah yang menjadi tanggung jawab BKSDA. Ini juga di mana-mana saya sudah melihat tadi zonasi nasional. Tapi saya ingin melihat dari aspek kelembagaan. Terus terang ini bukan mau bikin susah, tapi memang saya tidak tahu. Saya lihat dari perspektif teori, BKSDA itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena contohnya cagar alam Morowali itu adalah tanggung jawab BKSDA, dan kita tahu cagar alam itu adalah tujuannya untuk perkawinan. Itu adalah kompetensi konservasi yang paling tinggi. Itu dari perspektif teori. Beda dengan Taman Nasional. Taman Nasional itu untuk menjaga kehidupan, dan itu meninggalkan yang ada di Taman Nasional. Nah, saya pikir Prof. Ramadhani dengan Pak Arief Sudartono ini bukunya sama ya, sama orang konservasi, bukunya juga sama ya. Beda, satu di MIPA, satu di kehutanan. Nah, menurut saya mungkin penting kita membuat ex situ